Halo, selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidi Adriansyah Pratama. Saya di sini akan mengajarkan dan membuat video tutorial yaitu Virtual Machine with Docker, Building a PubSub System with Redis and Express.js. Di dalam video tutorial ini, saya akan mengajarkan sebuah fundamental dan eh, penjelasan singkat tentang Docker, membuat project berdasarkan Docker, virtual machine dengan Docker dan Redis. Lalu juga akan penjelasan singkat tentang Dockerization dengan Docker. Sebelumnya, apa sih Docker itu? Docker adalah platform kontainer yang mengemas aplikasi dan dependensinya ke dalam kontainer yang ringan dan portable. Tidak seperti virtual machine lainnya yang memvirtualisasikan seluruh operating system, kontainer Docker berbagi kernel OS host, menjadikannya jauh lebih efisien. Virtual machine menyertakan OS tamu lengkap, sementara kontainer berbagi OS host. Hal ini membuat kontainer memulai lebih cepat, menggunakan lebih sedikit memori, dan memberikan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Lalu arsitektur Docker terdiri dari Docker Engine, Docker Images, Docker Containers, Docker Hub, dan Docker File. Docker Engine itu adalah runtime yang memanage kontainernya. Docker Image yaitu template read only yang untuk membuat kontainernya. Sementara Docker Container itu adalah instances yang berjalan dari image itu. Lalu ada Docker Hub, yaitu adalah cloud ya untuk membagikan images. Lalu ada Docker File, yaitu sebuah file yang bersifat teks yang merupakan sebuah instruksi atau blueprint yang untuk um, bagaimana menjalankan images tersebut. Lalu ada banyak kelebihan Docker. Pertama adalah portability. Write once, run anywhere. Kontainer bekerja secara konsisten di seluruh lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi. Kan banyak ya isu-isu dan masalah di mana sebuah programmer dan developer mengeluhkan kalau programnya berjalan di hardware mereka tetapi bukan di hardware-nya orang lain seperti customer atau klien. Dengan Docker masalah seperti itu bisa diselesaikan. Lalu ada scalability, penskalaan horizontal yang mudah dengan memutar beberapa instance container, yaitu selanjutnya adalah resource efficiency. Kontainer menggunakan lebih sedikit sumber daya dibandingkan virtual machine karena mereka membagikan OS host. Isolation, aplikasi berjalan di lingkungan yang terisolasi, mencegah konflik. Lalu ada version control, gambar diberi versi sehingga pengembalian dan pembaruan menjadi mudah. Selanjutnya ada microservice architecture, sempurna untuk memecah aplikasi monolitik menjadi service yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Untuk use case-nya tersebut ada banyak seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti CI/CD, Microservice Deployment, Application Modernization, dan Cloud Migration. Nah, di sini saya akan membuat memberikan video tutorial menggunakan programming PubSub menggunakan Docker dan Redis. Sebelum saya ke kode, saya akan menjelaskan apa itu PubSub programming. Lalu di di event oriented programming adalah konsep arsitektur di mana sistem dirancang untuk merespons event atau perubahan status secara asing. Nah, PubSub programming adalah salah satu dari event oriented programming tersebut. Pattern ini melibatkan produser event, yaitu publisher, yang menyiarkan event pada saluran atau topik tersebut tertentu, dan konsumen event atau subscriber yang mensubscribe saluran atau topik tersebut untuk menerima dan memproses acara event yang diminati. Desain pattern ini merupakan variasi dari pola observer. Lalu Redis sepenuhnya kompatibel dengan pola PubSub ini. Nah, publisher subscribe pattern itu apa sih? Publisher yang mengirim message tanpa mengetahui siapa yang akan menerimanya. Lalu subscriber akan mendapatkan message tanpa siapa tahu yang memberikannya. Lalu Redis sebagai perantara pesan
atau middleman yang akan, menguruskan delivery antara, message dari publisher ke subscriber. Bisa dibilang mirip seperti radio. Kasus real life seperti ini bisa digunakan apabila misalnya ada sebuah, perusahaan atau company atau individual yang ingin memiliki project kalau mereka itu ingin, nge-migrate sebuah database dalam skala besar masukkan ke database. Misalnya ada waktu memigrate data tersebut, ada beberapa data yang berhasil di-migrate, ada yang tidak. Tanpa ada PubSub programming, data yang sukses akan di-migrate sudah masuk ke dalam database. Tetapi data yang gagal di-migrate tidak masuk ke database. Nah, ini akan menjadi masalah untuk untuk development. Nah, dengan PubSub programming, Redis tersebut sebagai message broker akan mengecek apakah semua data aman untuk di-migrate ke dalam database sebelum semuanya itu akan di-migrate ke database. Nah, dengan kasus itu saya akan mendemonstrasikan kasusnya berdasarkan seperti itu. Nah, di sini saya sudah menuliskan dan menyiapkan, file-file yang diperlukan. Saya sudah sudah menuliskan kode yang diperlukan, jadi saya akan menjelaskan di sini. Pertama, kita akan membuat 2 folder dan 1 file, yaitu folder publisher, folder subscriber, dan folder, Docker Compose. Lalu di masing-masing folder ini akan kita install sebuah dependencies yang namanya, npm install express, Redis, dan CORS. Gunanya Express tersebut akan menjadikan sebuah HTTP server yang akan mengirimkan dan mendapatkan, message. Lalu Redis yang akan menjadi message broker dan atau middleman. Lalu CORS yang akan menjalankan, sebuah sistem transaksi data tersebut. Misalnya sudah di-install, lalu akan mendapatkan 2 node module seperti ini. Lalu di Docker Compose ini ada banyak, file untuk menjalankan, memulai sebuah Dockernya. Di sini saya akan menjelaskan, each line-nya tersebut. Jadi version 3,8 ini adalah, file format untuk, Docker Compose itu. Nah, di sini yang paling terbarunya itu 3,8. Lalu di service-nya ini, kita menggunakan Redis ya sebagai, kontainernya tersebut untuk microservice, untuk menjadi message broker-nya. Nah, Redis 7 Alpine ini, menjalankan lightweight, server Redis. Ini kita menggunakan server Redis yang paling ringan, namanya bakal jadi Redis Broker. Ports-nya adalah 6379, yaitu ports, default-nya, default Redis. Lalu adalah volumes-nya ini itu persis Redis data menggunakan, nama volume supaya, saat di-restart itu tidak akan hilang. Networks-nya ini akan menjadi, shared bridge network supaya publisher dan subscriber bisa, berkomunikasi. Restart apabila misalnya, user ingin merestart secara manual. Lalu untuk health check-nya ini adalah sebuah tes command line apabila misalnya user, ada error, misalnya gagal dalam 3 kali, kontainer akan dianggap tidak sehat. Lalu ini subservice-nya, lalu di sini ada publisher-nya. Publisher-nya akan sama seperti ini yang di atas di service. Nah, ini bakal menjalankan, Docker file yang ada di dalam publisher tersebut, nanti yang ada di sini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut setelah Docker Compose ini. Lalu ports-nya 3001, yaitu ports yang saya initialize di dalam, publish file JavaScript di publisher ini.
Lalu di subscriber-nya sama seperti publisher, kita cari di konteksnya itu di dalam folder subscriber, kita cari Docker file-nya di dalam Docker file subscriber, nama kontainernya supaya bisa tahu kontainer apa yang dijalankan. Lalu portnya itu 3002, karena 3001 sudah dipakai di dalam publisher, subscriber akan menggunakan portnya 3002. Untuk Redis host sama Redis portnya sama seperti di dalam service karena itu adalah defaultnya. Lalu kita setelah semua Docker Compose ini sudah siap, kita bisa jalankan Docker Compose itu menggunakan command ya. Oh, sebelum itu saya mau menjelaskan Docker file-nya. Nah, Docker file itu yang sudah saya jelaskan di dalam PPT, dan itu adalah sebuah blueprint atau instruksi bagaimana Docker itu menjalankan aplikasi kita. Jadi dari from Node 18 Alpine ini adalah jenis version Node. Lalu ini adalah work directory-nya, yaitu di dalam app. Terus kita juga akan nge-copy semua package.json-nya supaya Docker itu menginstal semua dependencies yang sudah saya install secara lokal. Lalu setelah semua package dependencies-nya sudah didapatkan, Docker akan menjalankan run npm.install, lalu akan mengekspos portnya dan akan menjalankan aplikasi menggunakan command line npm start. Oke, kalau gitu saya akan jalankan Dockernya. Karena sudah saya di dalam directory ini, saya akan mulai tulis command docker compose up build. Nah, ini akan perlu waktu yang cukup lama, tetapi pada dasarnya di sini Docker artinya sedang membuat kontainer dan image dari file yang sudah saya jalankan, yang sudah saya buat maksudnya. Nanti ditunggu saja, nanti di dalam aplikasi Dockernya ini akan masuk kontainernya yang sudah saya buat. Nah, di sini bisa dilihat kalau publisher dan subscriber service-nya sudah berjalan dan sudah berjalan di port 3001 dan 3002. Di dalam aplikasi Docker juga sudah berjalan tiga-tiganya dalam Redis broker, publisher service, dan subscriber service. Nah, kalau kita masuk ke command yang lain, kita coba cek kontainer apa saja yang sedang berjalan, kita bisa masukkan command docker ps. Nah, di sini bakal ada sebuah apa saja yang kontainer sedang berjalan, publisher, subscriber, dan brokernya. Dan di sini di healthy artinya tidak ada masalah. Nah, bisa juga untuk dicek logs-nya, kayak kita command docker compose logs f. Nah, ini loggingnya bakal ada semua yang sama seperti yang di sini. Nah, kalau begitu saya akan menjelaskan file yang sudah saya buat di dalam publisher dan subscriber ini. Jadi di sini saya menggunakan Express sebagai web HTTP untuk menjalankan pengiriman data ya, menggunakan framework JavaScript. Menggunakan ini sebagai middleware-nya. Nah, di sini Redis client kita akan saya menginitialize client Redis ya menggunakan command redis create.create.client. Hostnya Redis dan portnya itu secara default 6379. Nanti dibuat sebuah async di mana misalnya kliennya sudah on dan connect,
akan mengkonsol log publisher connected to Redis seperti yang ada di sini. Publisher connected to Redis. Artinya kliennya sudah berjalan dan Redisnya juga berjalan. Kalau artinya app-nya ini sudah masuk ke dalam Redis-nya. Nah, di sini saya menginitialize routes-nya, default routes-nya itu di mana response.json service itu publisher service, statusnya running, portnya itu port 3001. Nah, di sini saya membuat routes di mana dikhususkan untuk mengirimkan sebuah message. Untuk tutorial ini saya cuma message string saja ya, bukan kayak database pada umumnya. Di sini menggunakan menginitialize message diambil dari request.body-nya. Misalnya tidak ada message, akan di return kalau message itu diperlukan. Nah, message datanya itu kita perlukan konten, yaitu message-nya, timestamp, waktu yang dikirimkan, dan unique ID yang berdasarkan date-nya juga. Nah, lalu akan publish ke message channel. Klien akan mempublish message yang dikirim oleh routes publish, lalu akan mengstringify JSON, yaitu message data. Nah, itu res.json akan misalnya sudah sukses dipublish, response.json-nya akan mereturn statusnya success true dan published berupa message.datanya tersebut. Lalu di dalam subscriber itu sendiri sama seperti di dalam publisher, di mana menggunakan Express dan Redis, bedanya di portnya ya 3002. Nah, di sini menginitialize variable receive message yang berupa array di mana semua file yang sudah dikirimkan oleh publisher akan masuk ke dalam receive message yang ada di subscriber. Ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, misalnya dia sudah berhasil connect, akan ke return kalau subscriber sudah connect ke Redis. Nah, di dalam routes ini saya menginitialize routes message di mana di dalam subscriber ini user di routes ini user bisa mendapatkan semua message yang sudah dikirimkan oleh publisher tersebut. Dia akan mendapatkan sebuah respons berupa JSON yang berisikan message, yaitu receive message yang di atas, lalu total yaitu berapa banyak receive message ya. Nah, ini misalnya usernya ingin menghapus message-nya, bisa ke routes delete message. Nah, di sini saya akan coba ngetes ya apakah berhasil. Saya menggunakan Postman di sini di localhost 3001. Oh, sebelumnya itu saya jalankan servernya terlebih dahulu. np apa nggak perlu ya? Coba deh kalau bisa apa enggak. Localhost 3001 untuk ini. Localhost 3001 untuk nge-publish. Kita lihat di sini tesnya. Publish kita request.body ya. Jadi masukin ke body-nya berupa raw JSON. Salah. Kita isi hello VM docker. Send. Nah, nanti setelah message-nya dikirim melalui publish, kita akan mendapatkan sebuah return, yaitu sukses publish. Kontennya itu VM hello, VM docker yang sesuai di sini, timestamp-nya, dan ID-nya sesuai dengan date now-nya. Lalu di dalam POV subscriber-nya, kalau kita masuk ke dalam get kan ya up.get, nanti kita akan mendapatkan error.
messages, maaf, messages. Nah, dapat kalau hello VM Docker yang sudah dikirimkan dari totalnya satu doang karena yang dikirim cuma satu, begitu. Nah, kalau kita delete, nah message-nya sudah dihapus, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk PubSub programming ini, menggunakan virtual machine menggunakan Docker dan Redis, kita bisa menggunakan Redis sebagai message broker dan middleman untuk mengecek apakah sebuah data sudah aman atau tidak untuk dikirimkan kepada end user ya, bisa berupa database atau ke routes lainnya. Sekian penjelasan dan tutorial dari saya. Terima kasih.